Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaintan Sagita dengan NIM 080112812822270558. Di sini saya akan menjelaskan tentang program berurut berdasarkan masing-masing barisan genap dan barisan ganjil. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa banyak bilangan itu ditentukan. Kemudian pengguna dapat menginputkan bilangan ke XI menggunakan array. Lalu outputnya yaitu urutan ganjil dan urutan genap. Jadi kita tuliskan codingnya dimulai dari include IOStream untuk fungsi input output, lalu using namespace std, kemudian in main sebagai program utama, kemudian tanda kurung kurawal buka dan tutup. Kita deklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan yaitu n sebagai banyak bilangan, kemudian P sebagai bilangan genap, Q sebagai bilangan ganjil, jumlahnya, I sebagai untuk perulangan, J juga untuk perulangan, lalu X sebagai bilangan-bilangan yang ada dalam deret, kemudian T sebagai variabel tambahan, lalu array ganjil yang berisi indeks 1001, kemudian array genap yang berisi indeks 1001 juga. Lalu kita cetak kalimat banyak bilangan. Kemudian cin n. Jadi pengguna dapat memasukkan nilai ke variabel n sebagai banyak bilangan. Lalu isi variabel p dengan 0, variabel q dengan 0 juga sebagai nilai awal. Lalu masuk ke perulangan for di mana i sama dengan 0, di mana i kurang dari n. I plus plus. Ingat di perulangan di perulangan i plus plus itu dibaca paling terakhir setelah proses dalam perulangan for terlaksana. Kemudian cetak kalimat bilangan ke I tambah 1 agar nilai ini berubah sesuai perulangannya. Kemudian titik 2 cin x. Pengguna dapat memasukkan nilai x sesuai urutannya. Lalu cek apakah x modulo 2 sama dengan 0. Apabila iya, maka genap P saat ini bernilai 0. Begitu seterusnya. Sama dengan X. Nilai P bertambah apabila persyaratan ini benar. Tapi apabila tidak, maka masuk ke else. Ganjil Q sebagai jumlah ganjil, Q sebagai jumlah ganjil, lalu X. Jadi nilai X akan masuk ke ganjil apabila persyaratan tidak terpenuhi. Lalu Q plus plus, nilai Q bertambah. Kemudian setelah menentukan yang mana yang bilangan genap, yang mana yang bilangan ganjil, kita dapat mengurutkan bilangan ganjil genap itu dari yang terkecil hingga yang terbesar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pertama, for i sama dengan 0, di mana i kurang dari q kurang 1. Ini untuk menghitung urutan ganjil, untuk membolak-balikan bilangan ganjil sesuai dengan urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu for bersarang yaitu for j sama dengan i plus 1, di mana j kurang dari q. J plus plus. Lalu tanda kurung kurawal lagi. Apabila nilai J ini memenuhi, maka T sama dengan ganjil I. Jadi nilai ganjil I
atau nilai awalnya itu ganjil 0 ya, sebagai nilai awal, itu akan masuk ke variabel T, disimpan di variabel T. Kemudian ganjil itu yang sudah kosong diisi dengan nilai di dalam ganjil J. Ganjil J yang sudah kosong tadi diisi dengan variabel nilai pada variabel T. Jadi nilai ganjil I sekarang nilai ganjil J, dan nilai ganjil J sekarang adalah nilai ganjil I apabila syaratnya terpenuhi. Kemudian kita buat for I sama dengan 0, di mana I kurang dari P-1, I plus plus, I plus plus, kemudian nested for J sama dengan I plus 1, di mana I kurang dari P, J kurang dari P, J plus plus. Sama seperti untuk menghitung ganjil tadi, kita dapat menggunakan variabel T sebagai variabel sementara, variabel yang menyimpan nilai sementara. Jadi genap sama dengan titik koma, lalu genap I sama dengan genap J, lalu genap genap J sama dengan T. Setelah itu kita setelah mengurutkan kelompok bilangan genap dan kelompok bilangan ganjil dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita cetak hasil akhirnya, di mana kita cetak dulu kalimat bilangan ganjil. Kemudian buat perulangan I sama dengan 0, di mana I kurang dari Q, I plus plus. Apabila nilai memenuhi, maka cetak ganjil I. Jadi ganjil I akan dicetak secara berurutan, lalu cetak spasi. Begitupun lalu cetak cout and line agar turun satu baris. Kemudian cout bilangan genap, sama seperti bilangan ganjil tadi. Kemudian for I sama dengan 0, di mana I kurang dari P, I plus plus, cetak genap I, cout and line. Kita coba build and run. Misalkan banyak bilangannya 10. Misalkan banyak bilangannya itu ada 10. Bilangan pertama 1, bilangan kedua 11, bilangan kedua 12, 12, bilangan keempat 2, bilangan kelima 13, bilangan keenam 23, bilangan ketujuh 31, bilangan ke-8 62, bilangan ke-9 71, dan bilangan ke-10 81. Oh, terbalik. Jadi terbalik berarti ada kesalahan dalam penulisan. Maka kita cek lebih jauh. Di sini kesalahan kita. Kita kurang for if.
Kita akan melakukan perulangan hanya jika ganjil I lebih besar dari ganjil J. Apabila tidak, maka proses dengan variabel tambahan ini tidak akan dilakukan. Begitupun untuk genapnya. If genap I lebih besar dari genap J. Jadi program akan mengecek dulu apakah nilai genap I lebih besar dari genap J. Apabila benar, barulah proses akan dilakukan. Baiklah, kemudian kita coba build and run kembali. 10, 1, 11, 12, 2, 13, 23, 31, 62, 71, 81. Maka akan muncul bilangan ganjilnya terdiri dari 1, 11, 13, 23, 31, 71, dan 81. Sedangkan bilangan genapnya yaitu 2, 12, dan 62. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.